Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, seperti biasa sebelum dimulai ceritanya, bantu tekan tombol like dan berkomentar. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Bab 1103 kami adalah kelompok beranggotakan 5 orang. Hari berikutnya, Ji Fei bangkit dan melihat Zhao Mengchen sedang minum teh dan membaca buku di lantai bawah. Dia pendiam dan acuh tak acuh, bahkan tidak bertanya tentang apa yang terjadi kemarin. "Ibu, selamat pagi." Ji Fei berjalan mendekat dan menyapa dengan sopan. Zhao Mengchen mendongak ke arah Ji Fei, lalu menundukkan kepalanya untuk minum teh dan membaca buku tanpa berkata apa-apa. Ji Fei ingin duduk di seberang Zhao Mengchen, tetapi Zhao Mengchen tiba-tiba menutup buku dan berkata, "Minggir." Ji Fei, Li Ruoxi dan wanita lain yang kebetulan datang mendengar ini dan menoleh dengan pandangan penuh tanya di mata mereka. Mereka semua tahu bahwa Zhao Mengchen mencintai Ji Fei, jadi mengapa dia begitu galak hari ini? Ji Fei tersenyum canggung dan menatap Zhao Mengchen, sedikit bingung dengan apa maksudnya. "Wah," Zhao Mengchen membanting meja, "apa yang sedang kamu pikirkan?" Ji Fei bahkan lebih tertegun. Zhao Mengchen mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah wanita-wanita di ruangan itu. "Apakah kalian melihat mereka? Apa yang kalian lakukan tadi malam?" Ji Fei merasa sedikit malu. Seorang pria harus berpikiran terbuka dan toleran. Jika pihak lain menggunakan metode tingkat rendah seperti itu untuk memprovokasi Anda akan tertipu. Ini adalah perilaku orang bodoh. Jika aku sepertimu, ketika Xiao Hongyan menghancurkan keluarga kita, apakah aku akan mencarinya sejak lama? Apakah dia akan dibunuh? Gu Qingzong sudah lama berada di sisiku. Aku tahu identitasnya, tetapi aku selalu bersabar dan pura-pura tidak tahu. Tidak bisakah kau melihat contoh-contoh ini? Hai laki-laki, manusia itu tidak ada yang namanya kebijaksanaan. Ada yang bodoh dan impulsif, itu namanya kebodohan. Tahukah kamu? Zhao Mengchen sama sekali tidak memberikan muka pada Ji Fei dan mulai marah langsung pada Ji Fei. Wajah Ji Fei memerah. Itulah pertama kalinya dia melihat ibunya begitu marah. Jelas bahwa pihak lain mencoba menggunakan skema terbuka dan rahasia, memanfaatkan sepenuhnya identitas keluarga Wu untuk secara terbuka berkomplot melawan Anda, dan menggunakan konspirasi Cao Fin untuk menyakiti Anda. Anda benar-benar tertipu. Apakah Anda orang yang keras kepala? "Bu, aku mengingatnya," ucap Ji Fei sambil menahan amarahnya. "Keluarga Wu adalah salah satu dari 4 keluarga besar di Longdu. Kamu telah membunuh 3 keturunan mereka. Kebencian ini tidak mungkin terselesaikan. Sekarang keluarga Wu pasti akan memanfaatkan masalah kecilmu, membesar-besarkannya tanpa batas, dan kemudian membunuhmu. Oleh karena itu, kamu harus selalu tetap tenang dan membuat pihak lain kalah tanpa mengatakan apapun. Dengan cara ini kamu tidak akan menderita kerugian apapun. Apakah kamu mengerti?" Ji Fei tiba-tiba mengerti dan mengangguk. "Aku mengingatnya." Nada bicara Zhao Mengchen tiba-tiba berubah. Dia menepuk bahu Ji Fei dengan penuh emosi. "Cinta dan benci yang membara itu wajar saja. Tapi kamu harus tahu waktunya dan selalu ingat bahwa kamu tidak sendirian. Kamu punya wanita-wanita di sekitarmu." Ji Fei tiba-tiba merasa seperti kembali ke masa kecilnya, saat ibunya terkadang sangat kejam padanya dan terkadang penuh kasih sayang padanya. Tatapan yang diberikannya pada Zhao Mengchen penuh dengan rasa terima kasih dan kasih sayang tak terhingga. "Aku tahu kau telah banyak menderita selama bertahun-tahun, tetapi darahku dan ayahmu mengalir dalam tubuhmu. Kau masih sangat kekurangan ketenangan dan keteguhan hati ayahmu." Zhao Mengchen mendongak dan melirik keluar jendela. "Jika ayahmu tidak mempertimbangkan kepentingan negara dan fakta bahwa melawan Gerbang Merah dan Balai Naga hanya akan merugikan negara dan memberi musuh kesempatan,
bagaimana kita bisa dihancurkan dengan mudah? Ibu, apakah ibu mengatakan bahwa perkumpulan Tianmen Ayah dapat melawan dua organisasi? Ji Fei merasa ragu. Zhao Mengchen menggelengkan kepalanya. Lebih baik kamu tidak tahu banyak tentang hal-hal spesifik. Aku hanya bisa memberitahumu bahwa alasan mereka tidak menyentuh kita sebelum kamu berusia 8 tahun bukanlah karena hubungan antara keluarga Zhao dan keluarga Ji. Mereka tidak pernah mengendalikan kita. Itu karena kekuatan ayahmu sendiri. Ji Fei terkejut. Ji Fei, aku harap kamu bisa menjadi pria yang benar-benar kuat seperti ayahmu, bukan pria yang gegabah. Mata Zhao Mengchen dipenuhi dengan keinginan yang mendalam. Ji Fei mengangguk dan mengepalkan tangannya. Aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Zhao Mengchen melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada Ji Fei untuk pergi dan mulai bekerja. Dia mengambil buku itu dan kembali ke kamarnya. Pada saat itu, semua orang dapat melihat dengan jelas buku yang dipegangnya, yang di atasnya tertulis kata-kata kemanusiaan. Sifat manusia, ia tidak memiliki sifat dalam dirinya sendiri. Segala sesuatunya diciptakan dari luar. Ji Fei tiba-tiba sepertinya mengerti bahwa segala sesuatu di dunia nyata merupakan semacam pelatihan sifat manusia. Bu, jangan khawatir, aku tidak akan pernah mengecewakanmu. Ji Fei berteriak keras. Zhao Mengchen tidak mengatakan apa-apa, tetapi membuka pintu dan memasuki ruangan. Mengapa? Zhao Mengchen menghela nafas. Saya harap tidak akan ada konflik langsung dengan saudara Long. Dia melihat keluar jendela lagi. Guang Hui, saat itu kita diserang oleh saudara Long. Jadi kita kehilangan kekuatan untuk melawan Gerbang Merah dan Aula Naga, dan itulah sebabnya kita terpecah belah. Seluruh keluarga kita telah terpisah selama 15 tahun. Aku tidak menyangka bahwa 15 tahun kemudian, kakak Long dan Ji Fei akan mulai berselisih lagi. Aku tidak ingin anak itu berada dalam bahaya. Aku selalu mengingat instruksimu. Kakak Long tidak boleh disentuh. Hei! Jika Ji Fei benar-benar pergi untuk mengambil alih Long Tang, maka konflik dengan saudara Long akan semakin intens. Dua air mata mengalir di mata Zhao Mengchen. Kebencian terhadap saudara Long tak terlupakan siang dan malam. Tapi aku lebih khawatir pada anakku. Ji Fei tidak tahu apa yang sebenarnya dipikirkan Zhao Mengchen, dan dia tidak tahu bahwa ini juga alasan mengapa dia memaksa Ji Fei untuk segera punya anak dan punya lebih banyak anak. Lawannya terlalu kuat. Ji Fei dan yang lainnya sedang dalam suasana hati yang buruk karena omelan Zhao Mengchen. Jadi mereka meninggalkan villa lebih awal. Namun, semua orang pergi ke Global Plaza di zona pengembangan. Hari ini adalah hari untuk memilih juru bicara kota. Bank Ninghai berinvestasi dan mensponsori Hu Sueyao, sementara Ji Fei dan lainnya pergi untuk mendukung Hu Sueyao. Ketika semua orang tiba di tempat kejadian, Angel sudah menyiapkan tempat duduk untuk mereka. Dia tidak tahu bahwa Ji Fei dibawa ke kantor polisi tadi malam. Dia menatap Ji Fei dan berkata, "Aku banyak berkomunikasi dengan Sue Yao tadi malam. Aku sangat optimis dengan karirnya di masa depan." Ji Fei tampak linglung. "Kalau begitu, kamu harus lebih memperhatikannya. Akan lebih baik jika dia bisa berada di perusahaan yang sama denganmu." Angel melihatnya dan mengira Ji Fei tidak senang padanya. Dia merasa sedikit sedih, tetapi dia mengangguk tanpa bertanya lebih lanjut. "Aku mengamati wajah semua orang dan mendapati mereka semua sedang dalam suasana hati yang buruk. Hal ini membuatku makin bingung." Pada saat ini, Hu Sueyao sedang bersiap di dalam. Tiba-tiba pintu ruang ganti terbuka dan 4 wanita masuk dengan marah. Semua orang di ruang ganti tercengang dan menoleh. Ternyata itu adalah Pan Xiaoyuan, Shen Fangzhu dan 3 lainnya. Ketika Hu Sueyao melihat keempat orang itu, dia tercengang.
Bukankah mereka dibawa pergi untuk difilmkan tadi malam? Mengapa Anda ada di sini hari ini? Sementara yang lain tidak mengerti alasannya dan tidak mengenalnya, jadi mereka tetap diam. Pan Xiaoyuan, Shen Fangzu dan dua lainnya datang langsung ke Hu Sueyao. Tanpa berkata apa-apa, mereka duduk dan mulai merias wajah. Tepat saat itu, anggota staf yang bertanggung jawab atas pengaturan panggung datang dan berkata, "Kami akan tampil di panggung sebentar lagi. Kami akan tampil dalam kelompok yang terdiri dari 5 orang. Setiap orang dapat membentuk tim sesuai keinginan mereka sendiri. Kita akan berkelompok 5 orang." Pan Xiaoyuan menunjuk Hu Sueyao dan mereka berempat. Bab 1104 Grup Wu. Kami membayar. Hu Sueyao menggigil. Memikirkan apa yang terjadi tadi malam, dia tahu bahwa keempat orang itu membencinya sampai ke akar-akarnya. Saya tidak setuju. Hu Sueyao tiba-tiba berdiri dan berkata dengan sangat tegas. Wah, Pan Xiaoyuan melangkah maju dan menamparkan wajah Hu Sueyao. Siapa sebenarnya yang memberimu kekuatan untuk memilih? 5 bekas jari langsung muncul di wajah cantik Hu Sueyao, dan wajahnya membengkak seolah-olah telah meledak. Semua orang yang sedang merias wajah di tempat kejadian melihat ke sini. Beberapa orang bahkan tampak penasaran. Kemarin mereka melihat 5 orang pergi bersama-sama dengan sebuah mobil. Mereka sedekat saudara perempuan yang baik. Kok tiba-tiba mereka mulai berkelahi? Wah, Shen Fangzu juga melangkah maju dan menamparkan sisi lain wajah Hu Sueyao. Aku memberimu muka karena berada dalam kelompok yang sama denganmu. Jika kamu tidak percaya padaku, tanyakan kepada orang-orang di tempat kejadian, siapa yang bersedia berada dalam kelompok yang sama denganmu. Dia mengamati pemandangan itu. Apakah di antara kalian ada yang bersedia bekerja sama dengannya? Suasana hening dan semua orang tetap diam. Hanya orang bodoh yang tidak mengerti bahwa pihak lain sedang membuat masalah. Mata Hu Sueyao merah, dan air mata kesedihan mulai menggenang di matanya. Aku tidak akan berpartisipasi. Berdiri dan pergi, 2 wanita lainnya tiba-tiba melangkah maju, menghentikan Hu Sueyao, dan menamparkan wajahnya 2 kali. Siapa yang menyuruhmu pergi? Kamu bilang kamu tidak ingin berpartisipasi. Jadi kamu tidak perlu berpartisipasi. Aku beritahu kamu. Kamu tidak punya hak untuk memilih di sini. Hu Sueyao dipukuli begitu keras hingga dia tidak dapat menahan diri untuk berteriak kesakitan. Darah mengalir dari sudut mulutnya. Wajahnya penuh kesedihan dan kemarahan. Dasar jalang, aku bilang padamu, hari ini kau harus setuju, mau tidak mau kau harus setuju. Kalau kau terus mengeluh, kau harus menanggung akibatnya. Pan Xiaoyuan berkata dengan arogan. Hu Sueyao menatap pintu dan ingin melarikan diri. Tetapi sekarang 4 orang telah mengelilinginya, membuatnya mustahil baginya untuk melarikan diri. Tetapi jika saya naik panggung seperti ini, citra seperti apa yang akan saya miliki? Aku merasa kesal dan tertekan, dan benar-benar ingin menelepon Ji Fei, tetapi aku tidak bisa melakukannya di depan 4 orang. Jangan coba-coba berpikir, kalau berani minta tolong, kami akan menelanjangimu hari ini dan menyiarkan video langsungmu supaya semua orang tahu betapa pelitnya dirimu. Shen Fangzu menebak apa yang dipikirkan Hu Sueyao dan memperingatkannya dengan mencibir. Orang yang bertanggung jawab atas notifikasi tadi tidak pergi dan bahkan memperhatikan semua yang ada di depannya. Tampaknya tidak ada yang peduli dengan ini dan semuanya normal. Wah, dia bertepuk tangan untuk menarik perhatian semua orang. Semuanya cepatlah, kita akan segera mulai. Penata rias hendak merias Hu Sueyao, tetapi Pan Xiaoyuan mendorongnya dan berkata, jangan merias wanita jalang ini, biarkan dia naik panggung seperti ini. Penata rias itu begitu ketakutan hingga dia tidak berani mengatakan apapun dan terpaksa pergi. Air mata kesedihan Hu Sueyao pun jatuh. Wah,
Pan Xiaoyuan tiba-tiba menamparnya lagi. Siapa yang memberimu hak untuk menangis? Diamlah. Kalau tidak, aku akan memukulmu sampai mati. Hu Sueyao mengangkat tangannya dan menyeka air matanya, berusaha untuk tidak menangis. Tetapi wajahnya dipenuhi dengan kemarahan yang hampir meledak. Wah, Shen Fangzu mengangkat tangannya dan menamparnya lagi. Bahkan jika kamu tidak menerimanya, kamu harus menanggungnya, kamu tidak punya pilihan lain di sini. Karena kejadian itu, seluruh ruang ganti menjadi sunyi dan suram. Pertunjukan segera dimulai. Dua kelompok pertama menyelesaikannya dengan sukses, dan kelompok ketiga adalah Hu Sueyao dan 5 rekannya. Ji Fei dan lainnya yang sedang menonton pertunjukan di luar pada saat ini telah mengetahui melalui pengumuman bahwa Hu Sueyao akan tampil di panggung. Mereka semua menatap dengan mata terbuka lebar, menantikan penampilan menakjubkan Hu Sueyao. Angel tampak sangat bersemangat. Kakak Sueyao tidak hanya cantik, tetapi juga sangat berbakat dalam berakting. Jika dia tampil bagus kali ini, saya kira akan ada banyak agen yang akan datang untuk menemukannya. Jika dia tidak cantik, bagaimana mungkin Ji Fei tertarik padanya? Bagaimana mungkin dia menjadi teman Ji Fei? Li Ruoxi melirik Ji Fei dan menggodanya. Ji Fei telah memikirkan tentang urusan saudara Long di dalam hatinya. Ketika dia mendengar Li Ruoxi menggoda, ketika aku bertemu Hu Sueyao, dia masih seorang gadis remaja. Aku baru saja menyelamatkan hidupnya saat itu. Tidak serumit yang kau kira. Kamu jatuh cinta pada Ruoxi saat kamu berusia 8 tahun, itu menunjukkan betapa hebatnya kamu dalam memupuk perasaan sejak usia muda. Seng Lingyun bercanda di samping. Haha, semua orang tidak bisa menahan tawa. Setelah beberapa lelucon, suasana akhirnya menjadi jauh lebih baik. Saat musik dimulai, Hu Sueyao dan 4 orang lainnya keluar. Berbeda dengan yang lain yang tampil dengan gaya dan penampilan, saat mereka keluar, Pan Xiaoyuan, Shen Fangzu dan keempat wanita lainnya berada 2 di depan dan 2 di belakang, menghalangi Hu Sueyao di tengah. Melihat keempat wanita itu, Ji Fei mengerutkan kening, dan burung phoenix yang berdiri di samping mereka pun berdiri. Wah, Pan Xiaoyuan dan Shen Fangzu berbalik dan menamparkan wajah Hu Sueyao. Dasar jalang kecil, sekarang kau menyuruh orang lain cara merayu pria. Desir, kedua wanita di belakangnya langsung membuka resleting rok Hu Sueyao dan mulai menanggalkan pakaiannya. Wui, Hu Sueyao menangis terseduh-seduh dan mulai mencengkeram pakaiannya dengan kedua tangannya. Ji segera berdiri dan hendak mengambil tindakan, tetapi Feng Huang sudah melompat ke atas panggung dengan suara mendesing. Pan Xiaoyuan dan Shen Fangzu hendak bertindak ketika bayangan hitam melintas di depan mata mereka dan Hu Sueyao sudah berada dalam pelukan Feng Huang. Gulungan, burung phoenix meraung dengan marah, dan keempat orang itu merasa seolah-olah mereka diselimuti oleh dewa kematian, dan mereka segera mundur karena takut. Kakak Sueyao, apa yang terjadi? Saudari Phoenix, aku tidak ingin berpartisipasi lagi. Aku ingin pergi. Hu Sueyao menangis dan bahkan pingsan karena kesedihan dan kemarahan. Wah, Ji Fei menendang kursi di depannya dan menatap para pemimpin dan juri di mimbar. Bisakah kalian memberi saya penjelasan? Tidak seorang pun di tempat kejadian mengira sesuatu seperti ini akan terjadi, dan pemimpin yang duduk di panggung juga linglung. Hanya para hakim yang menunjukkan penghinaan dan penghinaan di wajah mereka. Liu Ming, yang duduk di tengah, mengenakan kacamata hitam dan rambut artistik, menatap Ji Fei dengan dingin dan berkata, "Siapa kamu? Apa hakmu untuk berbicara di sini?" Para juri lainnya juga mengangguk. Anda tidak punya alasan untuk berbicara di sini. Anda memengaruhi pilihan organisasi kami. Semua orang melihat ke arah kursi kepemimpinan.
Para pemimpin di tempat kejadian terkejut pada awalnya, tetapi segera kembali normal. Salah satu dari mereka meniup mikrofon 2 kali untuk menguji suara, yang berhasil menenangkan suasana. Kemudian dia berkata, "Kita tidak tahu apa yang terjadi, tetapi seleksi harus tetap dilanjutkan." Setelah berkata demikian, ia melambaikan tangan kepada penyelenggara di sana dan memintanya untuk meneruskan penyelenggaraan. Dia hanya mengabaikannya dan menutup mata. Jifei sangat marah. Tepat saat dia hendak berbicara, Sui Muhan menghalanginya di belakangnya. "Kami, Bang Ningjiang, telah menarik kembali sponsor kami. Mohon kembalikan uang tersebut kepada kami." Ledakan, begitu dia mengatakan hal itu, terjadi kekacauan di tempat kejadian. Pemimpin yang duduk di panggung sudah sedikit bingung. Para kontestan dalam pemilihan kota ini semuanya disponsori oleh orang lain, dan tujuannya adalah untuk menghasilkan uang. Jika mereka berhenti, bagaimana mereka bisa mendapatkan uang mereka kembali? "Berapa? Grup Wu kami akan membayar." Wu Chengfeng tiba-tiba berdiri dari sisi lain dan berkata, "Bersambung,